yang selalu harus kita kenal dan kita kasihi. Maka untuk memasuki bulan ini Bapak Ibu Saudara, satu tema yang perlu untuk kita renungkan bersama, satu tema yang berfokus pada Kristus, dan di dalam semua ini kita ingin mengenal dan mengasihinya, mengenal dan mengasihi Kristus, sebab Dia memberi keselamatan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama merenungkan tema ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi 3 ayat 5 sampai 13. Filipi 3 ayat 5 sampai 13. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat 5, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat 5 sampai 13. 1, 2, 3, saya akan mulai di ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan cuma membaca dan merenungkan, tapi siap untuk menjadi para pelaku firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, di sebuah konser musik yang megah, hari itu seorang pianis muda, dia bersiap-siap untuk memainkan satu karya terbesarnya. Dia berlatih sedemikian rupa Bapak Ibu. Oh, dia gak tahu berapa kali sudah berlatih untuk momen ini. Kemudian di dalam latihannya dia menghabiskan berjam-jam di depan piano itu. Dia mengulangi nada demi nada. Dia memperbaiki setiap kesalahan kecil yang dia lakukan, hingga sampai tangannya udah kram Bapak Ibu. Semua itu dia lakukan supaya satu tujuannya. Dia mau memastikan permainan pianonya itu sempurna. Lalu sampailah hari itu, ketika ia melangkah ke atas panggung, lampu sorot menyinari wajahnya. Lalu suasana auditorium tempat dia bermain yang penuh sesak itu membuat dia makin deg-degan Bapak Ibu. Tapi entah kenapa dengan tenang ia duduk di depan piano, dia menyesuaikan posisinya. Kemudian dia memulai bermain dengan karya indah yang dia sudah latih selama ini. Suara piano itu memenuhi ruangan. Tangannya menari-nari di atas tools tersebut, dan itu membuat para penonton terdiam, terpukau oleh keindahan permainan itu Bapak Ibu. Dan saat nada terakhir dimainkan, benar sekali bahwa seluruh latihannya gak sia-sia. Semua orang berdecak kagum, memberi tepuk tangan yang meriah. Bahkan orang berdiri dan kemudian memberikan standing applause kepada seorang pemain tadi, pianis tadi Bapak Ibu. Dan bahkan ada yang memberikan siulan, ada yang melemparkan bunga. Tapi pianis muda itu hanya menunduk. Dan kepalanya sebentar melirik ke arah kiri dan kanan seolah dia mencari seseorang.
Dan yang mengejutkan, ia tidak terlihat tersenyum di tengah keramaian tepuk tangan yang ada. Ribuan orang memberikan tepuk tangan padanya. Tapi ia memandang satu persatu orang tersebut, mencari sosok yang sangat penting buatnya, Bapak Ibu. Di tengah kerumunan duduklah seorang pria. Dia itu pelatihnya yang menemani dia, Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap latihan-latihan yang dia sudah jalani. Bahkan pelatih ini sudah melatihnya sejak kecil. Dan pria itu duduk diam, tak bergeming, sementara penonton lain bersorak-sorai. Dan seketika dunia di sekeliling sang pianis menjadi sunyi. Bayangin Bapak Ibu, kita ternyata bisa merasakan kesunyian di tengah keramaian. Dan itulah yang hari itu dirasakan sang pianis. Dia merasa hidupnya sunyi, padahal begitu banyak orang yang bertepuk tangan untuknya. Hal itu karena satu hal yang dia inginkan tadi gak kecapai. Apa itu? Apakah pelatihnya? Apakah pelatihku akan berdiri dan bertepuk tangan? Satu permintaan, satu hal yang dia nanti-nantikan, yaitu pelatihnya memberi tepuk tangan padanya. Tapi di hari itu, harinya seperti begitu sepi, hanya karena pelatihnya merasa permainannya kurang cukup sempurna. Lalu beberapa saat berlalu, kemudian pelatih itu akhirnya tersenyum. Entah kenapa dia berdiri perlahan, mungkin karena dia melihat anak latihnya mungkin mukanya sudah mulai lesu gitu ya Bapak Ibu. Dan kemudian di tengah keramaian yang sudah duduk pelan-pelan, pelatihnya justru berdiri dan memberikan tepuk tangan kecil dari jauh. Melihat itu sang pianis tersenyum lebar, semangatnya tergugah lagi. Wajahnya yang sebelumnya tegang berubah lega. Ia membungkuk dengan penuh syukur Bapak Ibu. Dan bagi sang pianis tadi, pujian dari ribuan orang itu gak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan tepuk tangan satu orang yang benar-benar ia hormati. Ketika pianis itu melihat pelatihnya berdiri dan tersenyum kecil dengan tepuk tangan yang kecil, bagi dia itu cukup dibanding riuh tepuk tangan ribuan orang yang dia lihat di auditorium hari itu. Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita yang gak pernah puas mencari pengakuan dunia. Banyak dari kita yang gak pernah puas mencari pengakuan dunia. Sebelum kita menemukan satu pengakuan dari orang-orang tertentu yang kita hormati, banyak dari kita merasakan bahwa hidup ini gak berarti sebelum kita mendapatkan pengakuan dari orang-orang tersebut. Kita bekerja keras, kita mengejar pencapaian, kita berusaha memenuhi ekspektasi dunia dari orang-orang tertentu. Dan ketika kita mendapat tepuk tangan orang-orang tertentu tadi, pengakuan dari rekan kerja misalnya, pujian dari keluarga, atau mungkin prestasi yang terlihat hebat, dan kita mendapat tepuk tangan dari satu dua orang yang kita anggap penting buat kita, barulah kita akan merasa puas. Tapi setelah itu apa? Apakah kita akan berhenti mencari dan mengejar tepuk tangan dunia? Setelah kita mendapatkan tepuk tangan dari orang-orang yang kita anggap penting tadi? Jawabannya belum tentu, bahkan tentu belum. Bahkan tentu tidak. Pertanyaannya mengapa? Mengapa kepuasan yang semacam itu kayak gak pernah cukup Bapak Ibu? Paulus mengajarkan lewat pembacaan tadi. Dia mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang mencari pujian manusia, tapi tentang berlari kepada tujuan surgawi untuk mendengar tepuk tangan dan pujian dari Tuhan sendiri. Itu artinya apresiasi itu penting. Siapa yang gak suka diapresiasi ya Bapak Ibu Saudara? Semua senang dipuji, semua senang diapresiasi. Tapi apa yang Paulus ajarkan tentang apresiasi lewat pembacaan hari ini, yaitu apresiasi yang kekal, tepuk tangan dan pujian dari Tuhan yang kekal.
Tuhan tahu kebutuhan kita tentang apresiasi, pujian dan sebagainya. Tuhan tahu. Dan Dia tidak melarang kita untuk menikmati riuh gemuruh ribuan tepuk tangan. Tapi Dia tidak mau kita terlena di sana karena tidak ada kepuasan di dalam tepuk tangan manusia. Kepuasan sejati ada di dalam pujian dan tepuk tangan dari Sang Pencipta kita, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Maka kita pun seharusnya hidup untuk menyenangkan Dia. Ini satu panggilan juga Bapak Ibu Saudara, satu panggilan untuk menyenangkan Dia pribadi yang mengapresiasi kita oleh karena seluruh kehidupan kita. Dan Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Di dalam fenomena ini kita renungkan bersama deh. Apakah kita hidup untuk tepuk tangan dunia yang sementara, atau kita mengejar pujian dari Tuhan yang kekal, atau kita mengejar apresiasi dari Tuhan yang kekal? Coba kita cek hati kita. Tapi satu hal Bapak Ibu, bayangkan suatu hari nanti setelah kita menyelesaikan konser kehidupan hari ini. Bayangkan Dia berdiri di hadapan kita dan alangkah indahnya waktu kita mendengar Dia berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Siapa yang mau dapat apresiasinya Bapak Ibu? Katakan amin. Sedikit sekali ya yang mau dapat apresiasi Tuhan ya. Banyak dari kita yang gak berfokus pada apresiasi ini dan berfokus pada apresiasi dunia, bukan? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Tepuk tangan itu adalah hadiah sejati, lebih dari apapun yang dunia bisa tawarkan Bapak Ibu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi hari ini kita merenungkan, kita mau belajar bersama Bapak Ibu. Menjaga ketekunan dalam mengenal dan mencintai Kristus, supaya kita bisa menjaga diri kita untuk tetap menikmati apresiasi ini. Mengatasi tantangan yang mengaburkan, fokus kita pada Kristus, dan menikmati terus apresiasi yang Tuhan kasih ke kita ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan dua hal penting dari perlombaan iman yang kita kerjakan, supaya kita terus menikmati apresiasi itu. Tuhan dan rasul-rasul tidak menampik gitu ya, bahwa kita di dalam kehidupan ini juga di dalam perlombaan kok, perlombaan iman. Dan bagi kita yang berjuang di dalam semua itu, ada apresiasi yang Tuhan kasih dalam perlombaan. Perlombaan kalau nggak ada apresiasi nggak seru Bapak Ibu, ya nggak sih? Iya. Ketika Paulus dan juga para rasul mengatakan hidup ini seperti perlombaan iman, tentu ada apresiasi. Dan inilah apresiasi kita dari Tuhan. Dan bagaimana kita menjaga ini yang sudah Tuhan karuniakan lewat keselamatan dari Yesus Kristus? Bagaimana kita menjaga ini? Ya pertama ya dengan ketekunan. Ketekunan untuk berjuang di dalam mengenal dan mengasihi Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan dua hal penting di dalam perlombaan iman yang mau kita hayati pada pagi hari ini. Pertama, waktu kita menjalani perlombaan iman dan menjaga apresiasi yang Tuhan beri itu, pertama kita perlu melihat dan menyadari tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tantangan-tantangan yang dapat mengaburkan fokus kita pada Kristus. Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, ketika kita menjalani kehidupan ini seperti suatu perlombaan Bapak Ibu, ada ketekunan yang mesti kita kerjakan. Tapi di dalam perlombaan dan di dalam ketekunan itu, kalau kita nggak sadar tantangan yang kita harus hadapi, wah cilaka, kalah kita Bapak Ibu. Mari kita bayangkan seorang pelari maraton. Seorang pelari maraton yang senang berlomba dengan penuh semangat ya. Di tengah jalan ia mulai terganggu, bayangkan dia berlari sekencang mungkin, tapi di sisi lintasan tiba-tiba ada suara penonton yang menyemangatinya. Wah, makin kencang lari ya. Lari dia berapa kilo?
Tiba-tiba di sebelah kanannya ada juga yang menghinanya. Dasar larimu jelek gitu ya. Ada lari jelek ya Bapak Ibu. Yang penting kan kenceng kan. Dasar sepatumu kurang cocok untuk lari ini gitu ya. Dihina terus Bapak Ibu. Dan waktu dia mendengar itu di depan tanjakan ada satu tanjakan yang curam. Padahal dia udah begitu kelelahan. Udah kelelahan mental, kelelahan fisik ya. Tapi tanjakan itu curam sekali dan di belakang dia lihat. Dia mulai tergoda. Aku udah berlari puluhan kilometer gitu ya. Udahlah udah cukup deh. Kan udah puluhan kilometer. Ini udah jauh lebih panjang dibanding kompetisi sebelumnya yang kujalani. Udah cukup deh gitu ya. Tergoda Bapak Ibu untuk berhenti di kilometer tersebut. Bapak Ibu perhatikan semua itu. Bukankah itu hal-hal yang seringkali menjadi gangguan? Pujian dari orang membuat kita ingin berpuas diri, bukan? Jarak yang sudah kita tempuh kadang-kadang membuat kita jadi pengen ngerasa bercukup diri. Berpuas diri juga sih, sama ya bahasanya. Hinaan dari orang kadang-kadang membuat kita jadi lelah dan akhirnya berhenti mau berjuang. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kehilangan fokus, kalau tadi sang pelari itu kehilangan fokus, kan itu bisa membuat dia berhenti berlari. Bapak Ibu Saudara, mari kita pahami kehidupan kekristenan kita. Kita dipanggil untuk fokus pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Kalau kita berfokus pada seluruh gangguan-gangguan tadi seperti pelari maraton itu, berhenti kita berlari. Di sepanjang perjalanan memang ada tantangan yang berusaha mengaburkan pandangan kita. Jadi kalau ada orang Kristen yang berpikir jadi orang Kristen gak ada tantangannya, gak ada cobaannya, itu ilusi Bapak Ibu. Kehidupan kita sebagai orang Kristen itu seperti perlombaan iman. Bapak Ibu, dalam satu perlombaan pernah gak sih Bapak Ibu merasakan suatu perlombaan yang gak ada habisnya? Perlombaan yang kita kerjakan, kita jalani, kayaknya panjang banget durasi waktunya. Kalau mungkin tadi ya dalam dunia maraton, kayaknya kita disuruh berlari terus, berpacu dengan waktu, mengejar banyak hal. Dalam perlombaan kehidupan mungkin entah itu karir, pengakuan dari orang lain, atau sekedar bertahan dari tekanan kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Seolah perlombaan hidup ini gak ada habisnya. Dan kalau kita lihat fenomenanya dunia modern hari ini, kita kan dituntut untuk lebih cepat. Media sosial, globalisasi, teknologi yang canggih, semua itu menuntut kita untuk lebih produktif, kerjanya lebih cepat, dan harus lebih berhasil kan? Saingan makin banyak. Media sosial, banyak sekali di sana gambaran tentang kesuksesan. Kita buka Instagram misalnya, bagi kita yang sudah bermain di Instagram, kita lihat, perlombaan kesuksesan ditampilkan di story masing-masing kadang-kadang. Orang-orang dengan rumah besar, mobil mewah, kehidupan yang terlihat sempurna, tapi nggak tahu di belakangnya bagaimana. Kadang-kadang kita tergoda, kita bandingin deh diri kita dengan mereka. Kita merasa bahwa kita harus juga kayak gitu, karena inilah kehidupan. Nah, salah pikir kayak gitu Bapak Ibu. Dan di dalam perlombaan hidup ini, WHO, World Health Organization, yang diasuh oleh PBB, dia mengatakan lebih dari 264 juta orang di dunia itu depresi gara-gara semua ini. Depresi Bapak Ibu. Kalah di dalam perlombaan dunia ini. Sebagian besar itu ya tadi karena tekanan memenuhi harapan masyarakat sekitar, bahkan memenuhi standar diri. Saya harus seperti di story itu, saya harus seperti di feeds itu. Kita terus mengejar sesuatu, tapi seringkali kita merasa lelah, kita kehilangan arah, dan akhirnya kita bertanya-tanya, buat apa sih saya melakukan hal ini? Kita merasa diri kita jadi seperti seekor hamster yang di dalam lingkaran mainannya. Kok gak habis-habis nih perlombaannya? Bapak Ibu, kalau kita lihat ya jemaat Filipi waktu itu situasinya nggak begitu berbeda. Waktu Paulus menulis surat ini dalam penjara, situasinya sulit Bapak Ibu.
Dan dia mendapati jemaat Filipi juga berada di bawah tekanan. Mereka menghadapi penganiayaan yang luar biasa, ancaman dari ajaran palsu bercampur dengan ancaman dari ajaran hukum Taurat yang mengatakan bahwa kalau kita mau percaya, kalau kita mau jadi orang Kristen, lakuin hukum-hukum Taurat gitu. Ada godaan besar bagi mereka untuk berpikir bahwa sebagai orang Kristen mereka harus membuktikan diri. Mereka ingin membuktikan keunggulan mereka. Kalau mau jadi orang Kristen harus memenuhi hukum Taurat. Orang-orang itu berpikir syarat untuk diterima oleh Allah ya harus melakukan hukum Taurat. Perlombaan imanku itu harus dimenangkan dengan aku mentaati seluruh hukum Taurat. Dan Paulus melihat ini perlombaan yang salah arah. Enggak gitu perlombaan iman, saudara-saudara. Seolah-olah Paulus berkata begitu ke mereka. Bukan dengan hukum Taurat engkau memenangkan perlombaan imanmu. Perlombaan itu tidak akan membawa engkau semakin dekat kepada Kristus. Berlomba-lomba engkau melakukan puasa, berlomba-lomba engkau semakin terlihat lebih kudus dibanding saudaramu. Tapi bukan itu perlombaan iman yang Tuhan inginkan. Paulus menggambarkan hidup Kristen sebagai suatu perlombaan, betul. Tapi beda dengan perlombaan yang dunia bayangkan tadi, yang membuat orang banyak depresi. Paulus tidak meminta kita untuk jadi pelari cepat, Bapak Ibu. Paulus mau orang Kristen itu belajar tekun di dalam perlombaannya. Jadi perlombaan iman yang dimaksud Alkitab bukan siapa paling cepat, tapi siapa yang tekun di dalam melakukan kehendak Tuhan. Menekankan bahwa hidup Kristen adalah tentang ketekunan, maju di lintasan yang Tuhan tetapkan. Dalam Filipi 3:13 Paulus ngomong tadi, aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di depan. Dia mengatakan kepada kita Bapak Ibu, bahwa tantangan terbesar dalam perlombaan iman adalah masa lalu. Godaan untuk berhenti di tengah jalan. Jadi kalau kita lihat Rasul Paulus sendiri, dia tahu tantangan-tantangan itu. Kalau kita ingat bagaimana cerita dia dulu sebelum dia kenal Kristus, kan dia adalah seorang yang sangat bangga pada hukum Taurat. Dia menyebutkan semua itu keuntungan, tapi itu dulu. Keuntungan yang dulu ia miliki. Ia adalah orang Ibrani, bahkan dia lebih Ibrani dari orang Ibrani begitu ya. Seorang Farisi sangat bersemangat dulunya, tanpa celah. Tapi setelah mengenal Kristus, Paulus menyadari bahwa semua itu hanyalah sampah. Dan John Calvin mengingatkan kita. John Calvin berkata, segala sesuatu yang menghalangi kita dari mendekat kepada Kristus adalah kerugian. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Kristus adalah kerugian. Ini sejalan kok dengan apa yang Rasul Paulus tadi alami. Bahkan hal yang menghalangi dia untuk mendekat kepada Kristus itu seolah-olah kelihatan rohani Bapak Ibu. Seluruh aturan-aturan yang membuat dia tidak lagi menikmati Tuhan, tapi justru membuat dia jauh dari Tuhan. Maka bagi kita yang hari ini pun rajin di dalam kegiatan religius, kita pun diundang untuk ngecek hati kita selalu. Masihkah kita berfokus pada Kristus yang mengapresiasi seluruh perbuatan kita kalau kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ari itu adalah seorang pemuda bekerja keras. Dia adalah seorang pemuda yang ingin pencapaiannya itu tercapai. Biasalah ya Bapak Ibu, kalau anak muda seumuran saya biasanya idealismenya masih tinggi gitu ya. Dan ada harapan-harapan, cita-cita yang ingin dia capai. Oh, dia bangga sekali pada pencapaiannya Bapak Ibu. Dia lulusan terbaik di universitasnya. Dia memiliki pekerjaan yang bergengsi, dikenal sangat disiplin. Tapi di balik kesuksesan itu dia merasa hatinya kosong. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan kondisi begini? Tapi hari itu pemuda ini merasakannya. Dia merasa jauh dari Tuhan. 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 Dia merasa jau
Dan dia berpikir, aku terlalu sibuk, tapi Tuhan ngerti kok. Kan Tuhan ngerti, Tuhan maha mengerti gitu ya. Ada lagunya, Allah peduli gitu ya. Wah, dia seorang pemuda yang tahu Alkitab. Dan di dalam pemahamannya, kesibukanku nantinya akan dingertiin Tuhan kok. Suatu hari dia temannya mengundangnya ke gereja. Dan dalam kebaktian itu dia mendengar seorang pendeta berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Dan hari itu entah kenapa itu mengentak hatinya. Seluruh pemahamannya tentang Allah pasti ngerti kesibukanku itu berganti dengan ketakutan. Kehilangan nyawa, apa artinya? Kemudian ia sadar bahwa semua kesuksesan yang ia banggakan itu justru beban loh. Beban yang membuat dia teralih pandangannya dari Kristus. Dan dia lupa ayat ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya. Hari itu dia memutuskan, dia melepaskan ambisi duniawinya dan dia berfokus pada hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu, sejauh apa, sebesar apapun kita mengenal Tuhan, tapi ketika kita merasa cukup tentang hal itu, kadang-kadang itu alasannya karena kesibukan kita, karena ambisi kita, karena cita-cita kita. Kalau sampai hal-hal itu membatasi pengenalan kita akan Tuhan dan membuat kita merasa cukup untuk kenal Tuhan, ayat ini mesti kita ingat. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Bapak Saudara, apa yang menjadi tantangan kita? Apa yang menjadi gangguan kita waktu kita menjalani perlombaan iman ini untuk terus hidup kudus, untuk terus menyenangkan Tuhan? Apa yang menjadi tantangan kita? Apa yang membuat kita merasa terganggu? Apakah dosa masa lalu kita? Atau mungkin kita merasa puas diri karena kita sudah cukup baik di dalam menjalani perlombaan iman kita? Atau mungkin ada ambisi duniawi yang membuat kita lebih sibuk mengejar karir kita daripada mengejar pengenalan akan Kristus? Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus melupakan apa yang telah di belakang. Apa yang telah di belakang itu bisa dosa dan juga seluruh ambisi dan kesombongan kita. Lalu kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Melupakan masa lalu bukan berarti kita jadi mengabaikan pelajaran. Enggak gitu juga Bapak Ibu. Masa lalu penting untuk kita pelajari sih. Tuhan biarkan itu terjadi pada kita untuk kita pelajari. Tapi melupakan masa lalu, melupakan masa lalu itu artinya jangan membiarkan masa lalu itu menghambat langkah kita. Apapun yang ada di belakang kita, apapun hal-hal yang mungkin bisa menghambat kita, lepaskan itu untuk kita bisa lebih kenal Allah. Dan Dia mau kita menghadap Dia, melangkah maju dengan iman. Tapi Bapak Ibu Saudara, menanggalkan hal-hal yang menghambat kita itu bukan akhir dari perlombaan. Nah, kita akan masuk yang kedua Bapak Ibu. Kita juga perlu melangkah maju dengan ketekunan. Kita tahu tantangannya apa, kita harus lepaskan itu, tapi tanpa ketekunan semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita perlu melihat bahwa di dalam perlombaan iman yang kita kerjakan, kita perlu terus bertekun mengenal dan mengasihi Kristus yang memberi keselamatan. Ini kunci utamanya. Tantangan yang mengaburkan fokus tadi kita hadapi dengan bertekun mengenal dan mengasihi Kristus yang memberi keselamatan. Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang seluruh tantangan yang mengaburkan fokus kita. Dan kita mau renungkan, kita mau renungkan satu poin selanjutnya. Di dalam dunia ini kita melihat orang-orang didorong untuk terus bergerak lebih cepat, menghasilkan lebih banyak, lebih produktif.
Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa semakin keras kita berusaha, seringkali kita justru merasa semakin kosong. Dan kita bertanya-tanya, mengapa saya melakukan semua ini? Apa tujuan akhirnya? Bapak Ibu, tadi kita lihat juga bahwa Paulus menunjukkan hidup Kristen adalah tentang berlari dengan tujuan yang jelas. Bukan untuk mencari pengakuan dunia, tapi untuk mengenal dan mencintai Kristus. Nah, itu tujuan kita. Perlombaan iman kita jalani dengan mengenal dan mengasihi Kristus. Hidup Kristen bukan tentang kecepatan, siapa yang paling cepat, siapa yang paling jago, bukan. Melainkan bicara soal ketekunan untuk terus melangkah pada fokus yang benar, yaitu mengenal dan mengasihi Kristus. Tapi enggak mudah. Tadi kita udah lihat satu poin yang begitu kompleks. Di dunia yang penuh gangguan, kita membutuhkan sesuatu yang lebih sekedar niat. Niat aja gak cukup, Bapak Ibu. Mau percaya, mau berlomba, mau menjalani kehidupan Kristen, niat aja gak cukup. Kita butuh sesuatu yang lebih dari itu, yaitu kasih Kristus. Kita membutuhkan kasih kepada Kristus. Itulah kekuatan kita. Berniat untuk jadi orang Kristen yang baik tanpa mengasihi Kristus, wah, kita akan berhenti di tengah jalan oleh karena tantangan-tantangan yang tadi sebelumnya saya jabarkan. Bapak Ibu Saudara, William Carey, seorang hamba Tuhan, kita mungkin familiar dengan nama ini bagi kita yang menggeluti dunia misi. Dia seorang hamba Tuhan dan dia menunjukkan betapa bagaimana kasih Kristus menolong dia. Dia dikenal sebagai bapak misi modern, Bapak Ibu. Pria sederhana dari Inggris, hidup di abad ke-18. Hari-harinya dia habiskan dengan sederhana juga kok. Dia menghabiskan hari-harinya di bengkel kecil, tapi entah kenapa hatinya terusik oleh berita tentang bangsa-bangsa. Tiap kali dia mendengar berita tentang India, gitu ya, yang banyak sekali hal-hal kedukunan di sana, hal-hal yang nggak benar, praktek-praktek imoralitas, tradisi-tradisi yang mengorbankan wanita, itu mengguncang dia, Bapak Ibu. Dia sering baca Alkitab, dia lihat peta dunia, dan dia membayangkan, waktu dia lihat peta itu dia membayangkan bagaimana ya supaya kabar Injil itu bisa sampai ke ujung bumi, gitu, ke seluruh dunia. Suatu sore, seorang temannya namanya Andrew datang ke bengkel, berkunjung menjumpai William. Andrew bertanya, William, kamu kenapa begitu terobsesi dengan bangsa ini, dengan India? Kan kita nggak tahu bahasanya apa. Emang kamu tahu bahasa India? Gitu ya. Kayaknya film Bollywood juga belum ada hari itu di sana ya, Bapak Ibu, di Inggris. Kamu tahu emang bahasa India? Bapak Ibu, tapi entah kenapa Carey meletakkan tangannya di atas peta itu dan menjawab dengan suara yang mantap, tegas. Mereka membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan Kristus. Jika kita mengenal kasih Kristus, kalau engkau tahu kasih Kristus, kau gak akan bisa duduk diam, teman. Kita harus pergi. Kita harus memberitakan kabar baik ke sana. Lalu perjuangan Carey dimulai. Wah, gak segampang itu. Gak segampang niat. Tadi kan niat tekadnya besar ya Bapak Ibu. Ia memutuskan untuk pergi ke India, tapi kehidupan di sana sangat sulit. 7 tahun pertama pelayanannya gak ada yang bertobat. 7 tahun Bapak Ibu, gak ada yang bertobat. Itu mungkin kalau Carey tidak mengenal kasih Kristus, cuma niat doang, udah pulang tuh balik ke Inggris. Ia kehilangan seorang anak karena penyakit. Istrinya mengalami gangguan mental. Suatu malam Carey menulis dalam jurnalnya, aku merasa lemah, tapi kasih Kristus menopangku. Kasih Kristus menopangku. Aku tahu tugas ini bukan milikku. Tugas ini milik Tuhan. Bagianku bertahan. Bertahun-tahun kemudian Carey melihat hasil dari ketekunannya. 7 tahun lebih baru orang India mulai menerima Injil.
Alkitab mulai diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa India. Dan ketika ditanya, apa yang membuatmu bertahan, Carrie? Tapi dia menjawab, kasih Kristus, kasih kepada Kristus. Dia telah memberikan segalanya untukku. Bagaimana mungkin aku gak berikan segalanya untuknya? Expect great things from God. Dia berharap banyak dari Tuhan. Attempt great things for God. Berjuang dengan berbagai hal yang besar untuk Tuhan. Dia mengenal betul siapa Kristus, Bapak Ibu. Dan dia mengasihi Kristus. Ini kunci ketekunan seorang para pelayan Kristus. Ini kunci ketekunan seorang pengikut Kristus. Bapak Saudara, seperti Paulus dan William Carey yang hari ini kita pelajari, kita dipanggil untuk terus melangkah dalam perjalanan iman kita. Gak peduli sesulit apapun, Paulus menunjukkan bahwa mengenal dan mencintai Kristus adalah hadiah terbesar baginya. Tidak ada yang lebih besar dibanding mengenal Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus itu. Mengasihi Kristus adalah hadiah terbesar. Dan tadi Carey menunjukkan di abad modern pun ada orang kayak gitu yang membuktikan bahwa kasih kepada Kristus itu memampukan dia untuk bertahan dalam tantangan sebesar apapun. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah Kristus sudah jadi tujuan utamaku? Apakah kasih kita kepadanya itu terlihat di dalam ketekunan kita untuk terus maju? Ketika kita tiba di garis akhir, kita akan mendengar suara Kristus berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Next. Itulah yang menanti kita. Satu apresiasi besar ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Satu apresiasi yang dinyatakan Tuhan kita bagi setiap orang yang dengan tekun mengenal dan mengasihi Kristus. Apakah kasih kita kepada Kristus itu terlihat dalam ketekunan kita? Mari kita terus bertekun, Bapak Ibu. Kita mengenal dan mencintai Kristus yang sudah memberikan segalanya untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau beri. Terima kasih untuk iman yang Engkau beri. Dan lewat semua itu kami mau mengimani firman ini. Kami mau belajar untuk tekun mengenal dan mengasihi Engkau. Tuhan sudah menyediakan banyak hal untuk mengenal Engkau, firman, dan juga setiap aktivitas pembahasan, pendalaman Alkitab, dan segala bentuk hal yang Tuhan beri untuk memfasilitasi kami mengenal Tuhan lewat bacaan dan sebagainya, konten-konten yang Tuhan izinkan ada di dunia ini untuk kami nikmati dalam mengenal Kristus. Tuhan, ajar kami untuk memanfaatkan semua itu. Ajar kami untuk tetap tekun di dalam perlombaan iman ini, supaya kami tidak mudah lelah dan berhenti di tengah jalan. Ajar kami untuk mengenal dan mengasihi Kristus. Ajar kami untuk tekun di dalamnya. Tuhan, tolong kami apapun tantangan dan godaan kami, ajar kami untuk berfokus pada Kristus, bukan diri kami, supaya pengenalan dan suatu sikap yang mengasihi Kristus itulah yang menjadi yang kami utamakan, bukan mengasihi diri kami sendiri, tapi hanya mengasihi-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.